saya ini taruhannya. Sobat lapor Bang Roni dimanapun berada, kita bahas yang asik-asik lagi nih. Heboh ya, heboh tapi ini kayak agak meredam ini beritanya. Dugaan gratifikasi anak presiden ya. Ini sekali lagi ya, dugaan gratifikasi anak presiden. Dalam hal ini telah dilaporkan oleh Maki ke KPK adanya dugaan gratifikasi menggunakan pesawat jet dan ada barang-barang mewah lainnya yang digunakan ketika pulang dari Amerika. Hal ini tentu menarik ya. Kenapa hal ini sangat menarik? Sebelumnya kita telah pernah mengalami ada putusan yang berkuatan hukum tetap, yaitu adanya kasus oleh Rafael Alun ya. Anaknya Mario Dendi itu juga telah dihukum ya, dengan hidupnya yang hedonisme, yang menunjukkan kemewahan ya. Akhirnya dari situ KPK menelusuri kasus Rafael Alun. Dalam hal ini dia telah dihukum ya, sudah dihukum dan sudah mengundurkan dari PNS juga, dan telah terbukti itu menerima, saya sebutnya PTX saja ya, menerima dari PTX itu di atas 10 tahun hukumannya. Ya. Maksimal hukuman gratifikasi itulah 20 tahun. Kenapa hal ini menjadi menarik ya? Kita melihat bahwasanya kasus yang sebelumnya oleh Rafael Alun ya, dia adalah sebagai PNS, itu penyelenggara negara, menerima karena tidak melaporkan ya, artinya dia di situ ditelusuri gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang, walaupun memang dalam putusannya itu ada mengembalikan asetnya yang lain, namun dalam hal ini terbukti ya, dalam hal ini telah terbukti. Nah, lantas bagaimana dengan laporan Mas Maki yang di KPK tentang dugaan gratifikasi tersebut? Siapa saja sih gratifikasi? Apakah seorang ojek online bisa gratifikasi, atau masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat sipil biasa bisa terkena gratifikasi? Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya gratifikasi itu adalah berdasarkan Undang-Undang KPK tahun 2001 ya, itu di pasal 12. Di situ terlihat ya jelas bagi penyelenggara negara, PNS juga, yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, gratifikasi itu apa saja? Nah, gratifikasi itu misalnya ya, bisa itu berupa diskon harga, bisa itu voucher, bisa itu pemberian uang atau pemberian lainnya. Ingat, dalam hal ini yang ada berhubungan dengan jabatannya. Contoh ya, Mario Dendi, Rafael Alun kemarin, karena dia kan berhubungan dengan jabatannya sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Itu ada berhubungan dengan jabatannya. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan anak presiden yang diduga menerima gratifikasi untuk penggunaan pesawat jet pribadi? Nah, hal ini yang menjadi menarik ya. Apakah KPK dalam hal ini berani mengungkap seperti kasus Rafael Alun, ya kan? Atau tidak berani? Karena sudah jelas ada berhubungan dengan jabatannya. Pertanyaannya sederhana. Ketika anak presiden dugaan gratifikasi itu terjadi ya, jika bukan anak presiden, apakah memperoleh fasilitas atau berupa suatu barter ya, dugaan ya, dalam hal ini masih dugaan ya, karena ini kembali lagi kepada KPK untuk mengungkapnya. Dalam hal ini KPK menyampaikan ini bagian dari pencegahan preventif ya.
bukan untuk penyelidikan. Itu sudah jelas dikatakan oleh Alexander Marwata. Artinya kecil kemungkinan KPK berani mengungkap ini, seperti kasusnya Rafael Alun. Kecil. Namun yang perlu saya sampaikan, sebenarnya siapa-siapa saja yang bisa diduga dapat memperoleh gratifikasi atau diduga terkena gratifikasi. Ingat poinnya ada 3 hal dalam Undang-Undang KPK tahun 2001 itu ada 3 hal itu. Penyelenggara negara, PNS yang berhubungan dengan jabatannya. Artinya penyelenggara negara ini adalah kepala desa pun itu bagian dari penyelenggara negara, adalah struktur terendah. Ya. Kepala desa adalah struktur terendah sebagai penyelenggara negara. Nah, baik itu eksekutif, baik itu legislatif, baik itu yudikatif, itu bagian dari penyelenggara negara. Nah, kalau dikatakan gratifikasi itu sebenarnya bisa tidak menjadi dugaan gratifikasi. Sangat-sangat bisa. Peluang itu bisa jika yang diduga tersebut melaporkan ke KPK, ada waktunya, itu temponya 30 hari. Misalnya ada si A dia menjabat sebagai misalnya kepala dinas. Lantas dia menerima pemberian sesuatu misalnya berupa voucher belanja voucher belanja misalnya 100 juta untuk kebutuhan perabot rumah tangga misalnya. Nah, ketika dia menerima itu dari perusahaan A misalnya atau perusahaan B dan dia melaporkan dugaan gratifikasi tersebut yang berupa voucher senilainya 100 juta, dalam hal ini ada waktu 30 hari. Nah, selama 30 hari pejabat tersebut melaporkan, itu tidak menjadi gratifikasi. Nah, di situ poinnya. Jadi dalam hal ini, siapapun penyelenggara negara, ketika menerima sesuatu, baik itu imbalan, itu diskon, itu jasa, voucher, apapun itu, jika dia mampu melaporkan dalam kurun waktu 30 hari, gratifikasi itu tidak terjadi. Nah, jadi ada waktu tempo 30 hari. Nah, lantas apa bedanya juga dengan suap? Kan ini kan beda tipis nih antara suap dan gratifikasi ya. Nah, di sini mau saya sampaikan, kalau suap itu ada suatu permufakatan ada deal, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini ketika tujuan itu telah tercapai, ada pemberian sesuatu. Contoh seperti misalnya ada model suatu proyek, sebelum itu terjadi proyek itu sudah ada permufakatan, sudah ada kesepakatan. Nah, di situ terjadi ketika proyek itu supaya deal ke tangan si B, harus ada kesepakatannya dengan antara pemberi proyek, menerima proyek atau oknum yang berwenang dalam hal ini. Nah, itu suap. Ada kesepakatan, ada deal, ada goal yang ingin dituju. Nah, kalau gratifikasi, dia secara spontanitas, misalnya karena si A ini, seperti saya bilang tadi, misalnya karena si A ini di suatu kepala dinas olahraga misalnya, dia sering buat event, terus ada dari PTB misalnya, dari PTB dia sudah produksi bola, kostum, jersey dan segala macam Akhirnya dia memberi kepada pejabat itu Misalnya dia memberi kepada anaknya, misalnya anaknya ini punya tim sepak bola, diberilah itu secara cuma-cuma atau secara gratis. Nah, disinilah celahnya gratifikasi itu, karena anaknya mendapat suatu misalnya jersey sepak bola kostum seperangkat permainan tim satu sepak bola, baik itu bolanya, jersinya, atau keberangkatan setiap pertandingan dari salah satu perusahaan sepak bola ini. Nah, kenapa saya sampaikan di situ ada dugaannya? Karena si anak itu memperoleh itu karena jabatan suatu ayahnya, ada hubungan jabatannya, ayahnya sebagai kepala dinas olahraga. Nah, ini yang menjadi penelusuran lebih dalam bagi KPK. Apakah KPK berani atau tidak
untuk mengungkap ini. Saya melihat di sini tidak ada keberanian KPK untuk mengungkap dugaan gratifikasi ini. Karena sudah jelas Wakil KPK Alexander Marwata mengatakan hal ini dilakukan untuk sifatnya pencegahan preventif luar negeri. Namun kan sebenarnya itu seperti yang Prof. Mahfud sampaikan juga ya. Dia menyampaikan juga sebagai salah satu ketua partai. Dalam hal ini partai ada korelasi hukum. Dalam partai itu ada transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pengelolaan kepartaiannya. Sehingga ada hubungan hukumnya partai menerima uang pembinaan partai itu dari negara yang diperoleh dari pajak negara. Nah, sebenarnya sih sangat sederhana ya. Kita sudah melihat kasus Rafael Alun dan Mario Dandi ya. Kasus Rafael Alun terungkap ada dugaan gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu sebagai dari PNS. Nah, ini kan juga jelas, ini juga anak presiden ya. Kalau dia memang mampu, sebenarnya tidak masalah juga gini. Kalau memang dalam hal ini beliau mampu menyampaikan itu bukan dari bagian gratifikasi, tinggal dideklar saja, datang ke KPK dideklar bahwasanya sumbernya dari PT ini, dari perusahaan saya, perusahaan ini, itu jelas sudah cukup, tidak ada masalah gitu. Namun kita melihat juga ini perusahaannya kan, dan dalam hal ini KPK juga terbuka melihat ini perusahaannya benar nggak, sudah untung. Dari perusahaan yang dibangunnya ada beberapa perusahaan yang memberikan laba, dari perusahaannya ini ada beberapa yang eksis. Dari perusahaannya ini mana-mana saja perusahaannya yang memberikan keuntungan, yang memberikan profit, dan apakah benar dengan perusahaan sumber keuangan perusahaannya itu mampu melakukan penyewaan jet pribadi ke Amerika, ke Indonesia. Sebenarnya ini kalaupun dia hanya mendeklar oh iya saya mampu melakukan ini, sumbernya dari sini, sudah selesai kok, hanya sebatas itu. Dan dalam waktu 30 hari. Namun jika dalam waktu 30 hari tidak ada declare ya, bisa KPK menelusuri lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Nah, itu bedanya. Jadi antara suap dan gratifikasi itu dua hal yang berbeda ya. Suap itu ada permufakatan jahat ya. Suap itu ada permufakatan untuk pencapaian sesuatu. Ketika misalnya proyek yang ingin dicapai, ingin diperoleh, ada di situ big deal, ada itu transaksi yang disepakati bersama atas tercapainya proyek tersebut. Nah, kalau gratifikasi tidak, dia secara cuma-cuma. Gitu. Misalnya, ya tiba-tiba dikasih karena dia ada hubungan dengan jabatan orang tuanya atau keluarganya, dia memperoleh misalnya yang saya sampaikan tadi, voucher 100 juta lah, atau diskon, atau harga yang berbeda, itulah gratifikasi. Nah, gratifikasi itu menyangkut seluruh penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan kepala desa sekalipun, ya, perangkat desa itu bagian dari penyelenggara negara di sektor yang rendah, itu di desa. Ada yang mau ditanyain, Bang? Ya, Bang Roni. Siap. Nah, menarik nih Bang Roni ya, terkait dengan gratifikasi, apalagi yang berita viral saat ini yang melibatkan seorang anak kepala negara seperti itu Bang Roni. Benar. Ini sangat viral di mana-mana dan belum ada klarifikasi sedikitpun yang dari Mas Kaisang. Ya. Itu tadi Bang Roni sebutkan itu gratifikasi itu sebenarnya kalau kita lihat adalah lembaga independen ya. Dan bisa diintervensi oleh siapapun seperti itu. Undang-undangnya seperti itu. Dalam undang-undang dikatakan KPK itu adalah independen seperti itu. Iya. Cuman sering juga kita dengar namanya istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Itu sering kita dengar di dunia hukum seperti itu. Terus muncul pertanyaan saya seperti ini. Ketika dikatakan KPK itu independen, tapi tidak mampu menjadi kasus yang telah jalan oleh Mas Kaisang sekarang. Jadi kalau saya melihatnya gini ya, independensi KPK ya. Kalau saya melihat saat ini KPK itu dugaan saya ya, sekali lagi ini dugaan. Dugaan saya itu KPK itu tidak independen. Kenapa? KPK itu sekarang statusnya sudah menjadi PNS, stafnya semua.
Awalnya tidak. Awalnya itu tidak PNS, sekarang sudah jadi PNS, ya kan? Bahkan KPK sendiri, ya kan, sudah terbukti kan ada yang melakukan pungli di rutan ya, di rutan. Bahwa juga ketua KPK-nya ini juga itu terjerat oleh kasus sekarang kan dengan Polri. Nah, jadi kalau saya melihat KPK itu sudah tidak independen, ini dugaan saya ya. Kembali lagi nih, dugaan sudah tidak independen. Karena ya jelas kok, mereka berarti digaji kalau PNS itu dari mana? Dari pemerintah. Sumbernya dari pemerintah kan. Jadi apa kata bos? Apa kata bos gitu? Kita seolah-olah menduga bahwa KPK itu ada yang menyetir seperti itu Bang Roni ya. Ya bisa diduga seperti itu gitu. Karena kalau dibilang independen ya sudah tidak ada independennya, karena sudah PNS kok statusnya. Statusnya sudah PNS, kecuali ya pimpinannya memang berganti kan, itu memang ada masa jabatan. Jadi dalam hal ini, dan sudah terbukti juga itu ada oknumnya juga kok yang melakukan pungli kan. Nah kalau saya melihat KPK ini, sayang ya uang negara itu lolan KPK berapa ratus M kan. Sementara kita ada jaksa kok, ada polisi, nah, bahkan jaksa itu yang berani mengungkap 300 triliun kan. Nah ini KPK ini kan kasus-kasus yang berapa sih KPK yang berapa sih keuangan negara yang diselamatkan KPK? Karena kita melihat selama ini kalau kita baru mendengar baru muncul nama KPK, sangat kita masyarakat sangat respect pada KPK. Iya. Dan sangat punya marwah seperti itu. Tapi sekarang ini kalau KPK itu sama dengan instansi lain ataupun lembaga-lembaga lain seperti itu. Apakah bagaimana cara kita ini untuk cara KPK supaya mengembalikan KPK seperti yang dulu seperti itu? Nah itulah kemarin kan ada perubahan undang-undang KPK kan, ada revisi. Disitulah menjadi celah dugaan pelemahan KPK itu. Yang kedua, sudahlah rugi negara, artinya sudah terlalu banyak uang negara membuat lembaga, toh PNS juga kok gitu, bukan suatu lembaga independen gitu. Sekarang mana PNS yang independen? Tidak ada. Tidak ada. Lembaga PNS yang independen tidak ada gitu. Artinya apa? Kembalikan. Kita punya jaksa kok yang mampu mengungkap 300 triliun. Polri juga punya kok, ada kok krimsus, kriminal khusus gitu. Berikan dia kewenangannya Polri. Kesuksesan KPK adalah ketika KPK itu tidak berdiri lagi, sudah selesai tugasnya. Ada lembaga kita kok Polri. Oke, kita seperti yang kita bicarakan tadi bahwa ada lembaga Kejaksaan Agung, ada Polri. Dalam hal ini, dalam kasus yang telah viral saat ini, seperti kasus Mas Kaisang, apa Kejaksaan Agung tidak bisa mengambil alih seperti itu? Jadi begini, karena laporannya itu ada ke KPK, jadi KPK yang harus menelusuri. Karena berdasarkan laporan kan, mereka bekerja berdasarkan laporan. Nah, dalam hal ini Maki melakukan laporannya ke KPK. Sebenarnya secara kesadaran, secara etik juga, tanpa hal itu lapor, ketika hal itu sudah mencuat ya bisa saja. Cuman kan hal ini sudah menjadi laporan di KPK. Jadi mau tidak mau KPK yang melanjutkan untuk laporan penelusuran tersebut gitu. Karena ditunjukkannya ke KPK. Itu saja. Ini karena istilah laporan ke KPK. Iya. Sebenarnya kalau untuk melaporkan ke tindak pidana khusus ya, tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung ya bisa gitu. Cuman kan tidak mungkin orang nggak ada laporannya kok di situ dilaporinya KPK. Cuman yang mau menarik begini, yang menarik seperti ini. Kasus Rafael Alun, dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu sudah terbukti loh di putusannya ya. Artinya dia penyelenggara negara ya. Dalam hal ini saya sampaikan tadi, penyelenggara negara PNS dan ada hubungan jabatannya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dia bukan anak presiden, apakah dia mampu melakukan sewa jet pribadi tersebut? Apakah perusahaan itu mau datang menawarkan? Nah, itu pertanyaannya. Atau kalau memang perusahaannya untung, dia tinggal mendeklar, oh ini saya melakukan penggunaan jet pribadi dari perusahaan ABCD yang saya miliki dan saya mampu membayar. Selesai kok, tidak ada masalah itu.
Cuman kan yang menjadi pertanyaannya hingga detik ini tidak ada berita, tidak ada kabar klarifikasi dari ada laporan, belum ada klarifikasi gitu. Nah ini yang menjadi teka-teki, akhirnya ini kan menjadi bola liar kan. Sebenarnya kan ini kan sederhana saja kan. Orang ada melaporkan ya sudah diklarifikasi, selesai kok. Sebenarnya sebenarnya hanya sebatas itu saja. Hanya sesimpel itu saja kan, jelas waktunya, jelas temponya, jelas ada 30 hari. Ada 30 hari waktunya kan. Gitu. Cuman kan yang menjadi mirisnya seperti ini loh. Kalau kadang dikatakan baik-baik saja, tidak. Bagaimana seorang honorer, gajinya honorer gitu ya. Honorer ya. Yang gajinya itu bahkan, mohon maaf, 500.000 pun gak nyampe gitu. 500.000 pun tidak sampai. Dan itu bahkan dibayarnya nggak mesti loh 1 bulan. Ada yang sekali 4 bulan, ada yang 6 bulan. Namun sikap-sikap hedonisme seperti ini, flexing ya, sikap-sikap menunjukkan kemewahan ini, itu tidak etis ya. Tidak etis dengan keadaan yang sesungguhnya gitu. Kita melihat saudara-saudara kita di daerah timur, di Sumatera ya, yang di pelosok-pelosok gitu, yang mereka digaji di bawah 500.000 gitu. Namun masih dengan bangganya ya, ada oknum-oknum pejabat menunjukkan kemewahan. Yang gaji yang mereka terima adalah itu dari rakyat seperti itu. Iya, gitu kan. Tapi masih ada rakyatnya juga yang belum layak hidupnya kan. Nah, kita melihat kemarin dengan kunjungan Paus ya, Pak Paus Fransiskus ya, di situ mengajarkan kesederhanaan ya, kesederhanaan gaya hidup yang betul-betul low profile. Bagaimana dia hanya Innovagenics ya, tapi di sini ya baru anaknya pejabat kepala dinas saja, anaknya udah kayak mentereng, naik apalah, naik mobil-mobil mewah gitu. Ya mohon maaf gitu, kita tahu kok mengukur berapa sih gaji PNS dan BUMN gitu. Sebenarnya dengan kedatangan Bapak Paus menjadi cambukan besar ya, khusus untuk pejabat ya. Bahkan pemimpin agama juga itu. Artinya ada orang nih, pemuka agama ya kan, dia ngaku tuh khotbah, tau-taunya jam tangannya Rolex kan. Beliau itu pimpinan di dunia loh. Jam tangannya Casio bos, pakai Casio doang tuh. Bayangkan. Artinya akhirnya kemarin juga kan Bapak Presiden, Bapak Jokowi kan akhirnya dia naik Innovagenics juga kan, jadi kan dia tersentuh tuh. Tersentuh. Ada cambukan di situ. Iya, dia tersentuh di situ, dia terpukul di situ. Tamparannya sangat keras gitu. Nah, sebenarnya ini menjadi tolak ukur juga semua untuk pejabat ya. Di negara kita inilah ya. Artinya sikap yang humble ya, yang rendah hati ya, tidak perlu mempertontonkan kemewahan ya, itu menjadi dasar ya sederhanaan juga gitu. Dan kalau mau jadi kaya ya, yang usah jadi kerja di pengabdi negara lah. PNS itu abdi negara kok. Kalau mau kaya ya jadi pengusaha, entrepreneur ya, wira swasta, usaha sendiri. Itu sih. Itu yang saya ketahui ya. Itu yang saya ketahui. Kalau untuk mau menjabat ya boleh, silahkan saja, nggak untuk jadi pejabat silahkan, tapi tetap dengan sikap yang rendah hati ya. Kita banyak belajar kemarin dari kedatangan Paus 3 hari di Indonesia ini, luar biasa gitu. Kita sudah belajar dari kasus Rafael Alun Mario Dendi, ketika dia dengan hedonismenya, gaya hidupnya yang demikian menunjukkan kemewahan, artinya itu yang menjadi kehancuran dari pejabat gitu ya. Nah ini sebenarnya cambukan besar ya untuk seorang anak presiden ya. Dengan kondisi yang Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Dengan Indonesia yang masih sangat miris lah. Gaji honorer 500.000 ke bawah masih ada kok. Masih ada kan gitu. Tapi ya sudahlah, ini tentunya. Nah sekarang kita tunggu nih. KPK berani atau tidak? Tapi menurut saya tidak berani. Artinya ini bentuk dari kemarahan masyarakat seperti itu. Ada sedikit kemarahan emosional melihat hedonisme yang dilakukan oleh para anak-anak pejabat ataupun para pejabat seperti itu. Ketika KPK tidak menerima declare 30 hari waktu dugaan gratifikasi tersebut, ya KPK berhak menelusuri lebih lanjut. KPK berhak menelusuri lebih lanjut dalam hal ini. Apakah itu benar atau tidak, itu haknya KPK.
Namun kembali saya sampaikan, KPK belum tentu berani. Iya. Pemanggilan juga belum ada, Bang Ron. Dugaan saya tidak berani. Dugaan saya KPK tidak berani. Kalau dibilang KPK independen, sudah tidak independen lah. Statusnya udah PNS. Stafnya itu sudah status PNS. Itu sudah yang ada. Dan terbukti kok. Udah ada kok yang lakukan pungli gitu. Makanya saya bilang, kalau menurut saya KPK dibubarkan saja lah. Kalau kita lihat orang dalam masa-masa sekarang ini ada pembentukan, ada pemilihan ketua KPK yang baru seperti tahun masa berlaku 2004 sampai 2009. Iya. Bagaimana harapan kita tentang pemimpinan KPK yang baru itu, Bang? Kalau untuk kepemimpinan KPK yang baru ini ya apa ya? Kalau saat ini jujur KPK itu sudah tidak ada lah. Kita tidak perlu berharap apa-apa lagi lah. KPK tidak. Kalau gini, keberhasilan pemerintah ya. Jadi begini, KPK itu kan awalnya berdiri karena ada ketidakpercayaan. Awalnya dari dua lembaga penegak hukum. Itu awalnya didirikan KPK. Nah, baik itu Kejaksaan, Polri, itu sih awalnya. Makanya KPK didirikan. Nah, namun kan dalam hal ini kita melihat pimpinan KPK itu siapa? Tetap kok penyidiknya dari Polri, tetap kok yang dari Jaksa juga. Gitu. Artinya apa? Sama aja kan? Cuma orangnya dari situ cuma pindah tempat doang. Gitu. Cuman pindah tempat doang gitu. Jadi artinya apa? Ya ngapain negara menghambur-hamburkan uang bikin suatu lembaga yang tidak ada berdampak gitu. Sekarang kalau kita mau bandingkan dengan kejaksaan, KPK dan kejaksaan, pengembalian negara itu lebih banyak loh dari kejaksaan. Bayangkan nih 300 triliun kan, terbesar itu berani mengungkap kejaksaan agung. Dalam hal ini saya sih mengapresiasi ya. Saya mengapresiasi keberanian kejaksaan mengungkap kasus-kasus besar ya. Nah, kalau KPK kan kasusnya OTT tangkap tangan, OTT tangkap tangan, nah itu. Nah kalau saya melihat kalau sudah seperti ini, KPK nggak usah lagi diadakan. Perkuat aja lembaga kejaksaan dan Polri. Sangat-sangat mampu kok mereka. Karena statusnya sudah bukan independen lagi, sudah sama PNS. Jika dugaan saya sudah menjadi alat politik, itu sudah tidak murni untuk menegakkan hukum ya, memberantas korupsi itu sudah tidak murni. Ini dugaan saya ya. Silahkan netizen menilai, silahkan netizen mengamati, silahkan netizen melihat apa yang sebenarnya. Kalau menurut saya dalam hal ini KPK tidak berani mengungkap dugaan gratifikasi sang anak presiden.